Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan petunjuk untuk kehidupan umat manusia. Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran adalah sumber ajaran pertama yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis merupakan ajaran kedua yang bersifat untuk menjelaskan keutamaan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis akan dijelaskan secara terperinci di dalam hadis. Karena pada dasarnya hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, langsung saja ya kita ke sejarah perjalanan hadis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perjalanan hadis itu tidak sama dengan perjalanan Al-Quran. Begitu pula dengan sejarah perkembangan hadis dari masa ke masa. Dengan adanya perbedaan perjalanan tersebut, maka di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari perkembangan hadis di zaman Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah merupakan semenjak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai dengan wafatnya beliau. Ini dikenal dengan Arsy al-Wahyi wa at-Takwin, yang artinya masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, menurut pernyataan kebanyakan ulama, bahwa pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hadis itu tidak boleh ditulis oleh para sahabat. Namun, hadis hanya boleh diriwayatkan atau disampaikan dari mulut ke mulut saja. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menghindari ketertukaran antara pencampuran hadis dan Al-Quran, yang pada saat itu Al-Quran masih dalam proses penurunan. Sebenarnya pada masa Nabi bahwa hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran, hal ini itu dikarenakan memang adanya larangan dari nabinya langsung. Yang pada masa ini Rasulullah itu hanya memperbolehkan para sahabat untuk menulis Al-Quran saja. Hal ini sebagaimana sabda dari Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhahu. Yang artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran, dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, berkenaan dengan adanya hadis tersebut, maka para sahabat itu tidak berani menulis satu hadis pun tanpa seizin dari Rasulullah SAW. Tetapi mereka itu hanya menghafal saja semua hadis yang diterimanya dari Rasulullah. Nah, para sahabat ini menghafalkannya juga ada dorongan yang kuat yang cukup memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal hadis, yaitu yang pertama, kegiatan menghafal yang juga merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisi sejak masa pra-Islam dan terkenal kuat dengan hafalannya. Yang kedua, Rasulullah SAW banyak memberikan spirit melalui doa-doa beliau. Yang ketiga, seringkali Rasulullah itu menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi pada intinya, para sahabat itu mampu menghafal hadis di luar kepala dan meriwayatkannya juga secara musyafahah. Musyafahah itu kalau dalam bahasa Arab saling berjabat tangan atau dalam artian merupakan suatu sikap yang sopan. Dan juga hanya sedikit dari golongan sahabat yang menulis hadis seperti Abdullah ibnu Amr bin al-Ash yang diberikan izin oleh Rasulullah untuk menulis hadis. Selanjutnya adalah metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan ajarannya kepada sahabat, yaitu yang pertama, mengajarkannya secara bertahap atau tadaruj. Cara ini ditempuh oleh Rasulullah seiring dengan cara Al-Quran dalam memperbaiki akidah bangsa Arab yang rusak, yakni tidak langsung sekaligus. Sebagaimana pengajaran Al-Quran yang diturunkan secara bertahap agar lebih memahamkan dan memudahkan dalam menghafalkannya. Selanjutnya yang kedua,
Dalam mengajarkan ajarannya, Nabi itu tidak terikat oleh waktu dan tempat, sehingga bisa dikatakan di mana ada kesempatan, disitulah Nabi menyampaikan ajarannya untuk memberikan pembahasan kepada kaumnya yang bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak mengerti, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Selanjutnya yang ketiga, mendidik dan mengajarkannya dengan akhlak yang mulia dan tidak mempersulit dalam penyampaian. Nah, Rasulullah ini benar-benar memperhatikan kondisi dan situasi serta kadar kemampuan umat dan sahabatnya. Nah, itu dia beberapa metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyampaikan hadis pada para sahabat. Yang di dalam penyampaian hadis tersebut, para sahabat pun merespon dengan baik dan menerima ataupun menguasai hadis. Jadi, kesimpulannya adalah pada masa permulaan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak merestui para penulis wahyu mencatat sabda-sabdanya selain Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat menghapus catatannya selain Al-Quran jika sudah terlanjur dicatat. Namun pada keadaan tertentu ada juga sahabat yang diberi izin untuk menulis hadis seperti Abdullah bin Amr. Nah, larangan pencatatan hadis pada zaman Rasulullah SAW ini tergantung pada pribadi dan kemampuan sahabat dalam membedakan antara Al-Quran dan hadis supaya tidak tercampur antara keduanya. Selanjutnya, perhatian para sahabat itu terhadap hadis Nabi Muhammad itu sangat tinggi, terutama di berbagai majelis Nabi Muhammad atau tempat-tempat yang menjadi risalah Islamiyah. Rasulullah menjadi pusat langsung yang bereferensi tumpuan pertanyaan ketika para sahabat itu menghadapi masalah, baik itu masalah secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sekian pembahasan saya kali ini tentang hadis di masa Rasulullah SAW. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa menjadi manfaat untuk kedepannya, dan apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.